Hujan itu turun sejak sore, derasnya seperti mau membelah langit. Awan hitam menggantung rendah di atas desa Lubuk Senja, sebuah desa kecil di tepian sungai besar di pedalaman Sumatera. Warga sudah terbiasa dengan air pasang, sudah sering melihat sungai meluap. Tapi malam itu, ada yang terasa berbeda. Angin membawa aroma tanah basah yang kuat, bercampur anyir lumpur dan sesuatu yang tak biasa. Bau amis yang seperti datang dari sesuatu yang lama terkubur di bawah tanah. Di kejauhan, di sela deru hujan, terdengar suara aneh, seperti seseorang berbisik pelan-pelan. Rudi, seorang relawan muda dari kota, baru 2 hari tiba di Lubuk Senja untuk membantu evakuasi banjir. Ia datang bersama timnya dengan perahu karet dan lampu senter besar di tangan. Mereka menyusuri jalan desa yang kini berubah jadi sungai coklat. Rumah-rumah hanya tampak separuh atapnya, dan suara tangis anak-anak dari kejauhan bercampur dengan gemuruh air yang terus naik. Saat perahu mereka melintasi tikungan menuju area pemukiman padat, Rudi mengarahkan senter ke arah yang ia pikir ada orang. Di pinggir jalan yang sudah tertutup air, terlihat bayangan seseorang berdiri diam di tengah hujan. Bahunya tegak, kepalanya tertunduk. Rudi spontan berseru, "Pak, ada orang di situ." Tapi saat cahaya diarahkan lebih jelas, sosok itu lenyap begitu saja, seolah menguap bersama kabut hujan. Pak Danu, warga tua yang ikut menuntun arah, menepuk bahu Rudi pelan. "Udah biasa, jangan dipikirin." Suaranya berat dan tenang, tapi matanya tak lepas dari arah bayangan tadi. Kalau air udah setinggi dada, pasti ada yang kelihatan di pinggir sawah. Tapi jangan ditengok lama-lama. Rudi hanya mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berpikir itu mungkin cuma pantulan cahaya senter di air atau bayangan pohon pisang yang bergerak karena angin. Tapi entah kenapa, jantungnya berdetak cepat. Saat perahu mereka mendekati rumah yang setengah tenggelam, Rudi mematikan mesin perahu agar bisa mendengar suara sekitar. Tiba-tiba, di antara gemuruh hujan, terdengar bisikan pelan, samar, seperti dari bawah air. "Tolong!" Rudi spontan menoleh. "Pak, dengar nggak?" Pak Danu menggeleng, tapi wajahnya langsung berubah, pucat dan tegang. Ia menatap ke arah air, lalu buru-buru menunduk, membisikkan doa kecil. "Kalau dengar suara dari bawah air, jangan jawab, katanya lirih. "Itu bukan manusia." Kata-kata itu menusuk. Rudi menelan ludah, menatap ke arah air yang beriak pelan di bawah perahu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Rudi!" Rudi membeku. Ia yakin betul suara itu memanggil namanya. Tapi siapa yang tahu namanya di sini? Belum ada satupun warga yang mengenalnya dekat. Ia menatap Pak Danu, tapi pria tua itu kini menunduk dalam-dalam. Matanya tak berani menatap ke air. Air di sekitar perahu tiba-tiba beriak. Gelembung-gelembung kecil bermunculan di antara lumpur, dan perlahan berubah menjadi pusaran kecil. Senter di tangan Rudi bergetar. Ia menyorotkan cahaya ke pusaran itu, dan dari bawah lumpur, sesuatu muncul. Sebuah tangan hitam, berlumur lumpur, menyembul ke permukaan dan menyentuh ujung perahu. Perahu langsung oleng. Semua orang di atasnya menjerit panik. Rudi mencoba menyingkirkan tangan itu dengan dayung, tapi saat dayungnya mengena, tangan itu langsung menghilang, seolah hanya bayangan di air. Tak ada jejak, tak ada suara cipratan. Tapi dari bawah, muncul bisikan-bisikan lain, banyak, berlapis-lapis, seperti banyak orang yang berbicara bersamaan, dari dalam lumpur. Malam itu hujan tak berhenti, dan dari tengah kegelapan banjir, Rudi tahu mereka tidak sendirian di sana. Perahu mereka akhirnya berhasil sampai di dataran tinggi tempat posko pengungsian didirikan. Warga-warga berdesakan di bawah tenda, basah kuyup, menggigil dan menangis. Rudi duduk diam di pinggir tenda, matanya kosong menatap air yang terus mengalir di bawah sana. Ia masih bisa mendengar gema suara itu di telinganya. Suara lembut,
pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Malam semakin larut. Hujan tetap turun, hanya lebih halus. Dari jauh terdengar suara gonggongan anjing yang panjang, bersahut-sahutan, seolah menandakan sesuatu yang tak kasat mata sedang lewat. Rudi tak bisa tidur. Ia menatap ke arah sungai di bawah bukit, dan di antara kilatan petir, terlihat sesuatu berdiri di tengah arus air. Bayangan hitam setinggi manusia mematung, menghadap ke arah posko. Tapi saat petir berikutnya menyambar, sosok itu sudah hilang. Paginya udara terasa pengap, langit kelabu, dan bau lumpur makin tajam. Air belum juga surut. Rudi bersama Pak Danu dan 2 relawan lain memutuskan memeriksa rumah-rumah yang belum sempat diselamatkan semalam. Salah satunya, rumah keluarga Hasan, keluarga yang dikabarkan belum sempat keluar saat air naik. Rumah itu berdiri di ujung desa, dikelilingi sawah yang kini jadi lautan lumpur. Begitu perahu mendekat, Rudi mencium bau busuk yang luar biasa menusuk. Seperti bangkai hewan, tapi lebih tajam, lebih tua. "Kayaknya ada mayat, Pak," gumam Rudi pelan. Pak Danu hanya menelan ludah dan mengangguk berat. "Mungkin yang belum sempat keluar semalam." Pintu rumah itu terendam setengah, jadi Rudi harus menunduk untuk masuk. Di dalam, suasana gelap dan pengap. Air bercampur lumpur menutupi lantai setinggi lutut. Senter Rudi menyorot dinding yang penuh foto-foto keluarga, semuanya terendam separuh. Wajah-wajah tersenyum dalam bingkai. Tapi di satu foto, wajah seorang anak kecil tampak buram. Bukan rusak karena air, tapi seperti sengaja dihapus, menghilang dari foto. Rudi mendekat, menatap foto itu lebih lama. Ada perasaan aneh di dadanya, seperti sedang diawasi. Lalu tiba-tiba, dari belakang terdengar suara kecil, lirih, hampir seperti desahan. "Bang, bantuin aku keluar." Rudi langsung menoleh. Di antara lumpur dekat dapur, terlihat kepala seorang anak kecil muncul setengah badan. Wajahnya pucat, rambutnya menempel di kening, dan matanya memohon. "Bang, tolong, aku kejebak." Tanpa pikir panjang, Rudi maju beberapa langkah berusaha menarik tubuh anak itu. Tapi sebelum sempat menyentuh, Pak Danu tiba-tiba berteriak keras, "Jangan!" dan menarik tangannya kuat-kuat. "Kenapa, Pak? Itu anak kecil." "Lihat baik-baik." Rudi menatap lagi ke arah anak itu, dan baru sadar tubuhnya hanya sampai pinggang. Bagian bawahnya tak ada, hanyut, menyatu dengan lumpur. Matanya menatap kosong, dan dari mulutnya keluar air kental berwarna hitam. Anak itu tersenyum, pelan, senyum yang dingin dan asing. Lalu tanpa suara, ia tenggelam perlahan, meninggalkan gelembung kecil yang naik ke permukaan, pecah satu persatu. Rudi mundur, jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu mendadak terasa sempit, dingin dan berat. Ia seperti bisa mendengar sesuatu berbisik dari bawah lantai. Suara-suara kecil, seperti banyak mulut berbisik bersamaan. Ia tak bisa menangkap kata-katanya, tapi intonasinya jelas, seperti memanggil. "Rudi!" Rudi terlonjak, menarik nafas cepat, lalu berlari keluar rumah. Ia menatap ke arah sawah luas yang kini jadi lautan air. Sekilas di kejauhan, terlihat sosok anak kecil yang sama berdiri di tengah air menatap dari jauh. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan di matanya yang gemetar. Malam itu Rudi tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara yang sama. Bisikan itu yang kini terasa lebih jelas. "Rudi, jangan tolong mereka. Mereka ingin kamu ikut." Hujan kembali turun. Dari luar tenda, suara air menetes dari tepi terpal seperti detak jam yang pelan, tapi terus berulang. Dan di antara irama itu, sesekali Rudi mendengar suara lain, samar, basah, seolah dari tanah. Suara seseorang yang memanggil pelan, "Tolong aku keluar." Ia membuka matanya pelan-pelan, menatap keluar tenda. Di kegelapan, di antara genangan lumpur yang berkilau terkena cahaya petir, terlihat sesuatu bergerak, lambat, mendekat, seperti seseorang yang berjalan di dalam air menuju ke arahnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Rudi sadar, bisikan dari bawah air bukan sekedar suara. Ia adalah panggilan,
dan setiap panggilan selalu menuntut jawaban. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung di atas desa. Udara lembab, dingin, dan terasa berat di dada. Suara air menetes dari atap tenda pengungsian membentuk irama yang monoton. Rudi terbangun dengan kepala pening, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di luar, hujan sudah berhenti, tapi awan kelabu masih menutupi langit seolah enggan pergi. Ia duduk memandangi genangan di depan tenda, dan sekejap ia bisa bersumpah melihat sesuatu di sana. Bayangan kecil, seperti anak-anak bermain di dalam air, tapi tanpa suara, tanpa cipratan. Begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Pak Danu datang membawa secangkir kopi hitam. Wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. "Tadi malam kamu gelisah banget, Di," katanya pelan. "Mimpi buruk ya?" Rudi hanya diam. Ia tak tahu harus menjelaskan apa. Bagaimana ia bisa bilang kalau semalaman ia mendengar bisikan yang sama, berulang-ulang, seolah seseorang berbicara dari bawah tanah. "Pak Danu," katanya ragu, "kenapa bisa ada suara kayak gitu? Suara dari bawah air. Apa itu cuma halusinasi?" Pak Danu menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. "Kamu tahu nggak, Di, kenapa desa ini dinamain Lubuk Senja?" Rudi menggeleng. Lubuk artinya pusaran air, jelasnya. Dan senja karena dulu katanya setiap matahari tenggelam selalu ada arwah yang muncul di sungai ini. Dulu tempat ini kuburan besar waktu zaman penjajahan. Banyak mayat dibuang ke rawa, gak dikubur. Setelah puluhan tahun, tanahnya jadi lembek, berlumpur. Dan tiap kali hujan deras, mereka katanya bangun lagi, mencari tempat pulang. Rudi menelan ludah. "Jadi maksudnya yang saya dengar semalam, bisa jadi itu mereka," potong Pak Danu cepat. "Makanya saya bilang, kalau dengar suara dari bawah air, jangan pernah jawab. Karena kalau kamu jawab, mereka bakal tahu kamu bisa dengar mereka." Rudi membeku. Kalimat itu menggema di kepalanya, tapi terlambat. Ia sudah menjawab tadi malam, saat pertama kali mendengar suara itu memanggil namanya. Ia sempat berkata, "Pak, dengar nggak?" Dan itu mungkin cukup untuk membuat mereka tahu. Menjelang siang, tim relawan mendapat laporan dari warga. Rumah keluarga Hasan mulai kelihatan dari permukaan karena air sedikit surut. Rudi langsung ikut ke lokasi, bersama Pak Danu dan 2 orang warga lainnya. Rumah itu kini berdiri di tengah lumpur coklat, separuh dindingnya ambruk, dan gentingnya hanyut terbawa arus. Dari jauh, rumah itu seperti tenggelam separuh ke bumi. Begitu melangkah ke dalam halaman, bau busuk langsung menusuk hidung. Bukan bau bangkai biasa, tapi sesuatu yang lebih aneh, seperti campuran darah lama dan tanah basah. Seekor kucing liar berlari keluar dari celah dinding sambil mengeong panjang. Bulunya basah dan kusut. "Ya Allah, bau apa ini?" gumam salah satu warga, menutup hidung. Pak Danu menatap sekeliling dengan pandangan waspada. Keluarga Hasan, 4 orang, bapak, ibu, 2 anak. Katanya belum sempat keluar pas air naik. Rudi diam saja, hatinya gelisah. Ia masih ingat jelas wajah anak kecil yang ia lihat semalam. Tubuhnya separuh tenggelam di lumpur. Jangan-jangan mereka masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Lantai sudah hancur, kayu-kayunya lapuk dan berlendir. Senter Rudi menyorot ke arah ruang tamu. Kursi-kursi terbalik, lemari terguling, foto keluarga berterbangan di lumpur. Di dinding, sisa jejak tangan kecil terlihat samar, seperti ada anak yang mencoba keluar tapi terjebak. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Kletek, kletek, seperti seseorang yang menjalak kakinya di atas air. Semua orang terdiam. Rudi mengangkat senter, mengarahkannya ke sumber suara. "Halo, ada orang di sini?" katanya pelan. Tak ada jawaban, tapi bayangan seseorang melintas di belakang pintu. Rudi menahan napas dia. Pelan-pelan ia mendekat. Tangan kirinya memegang dinding, tangan kanannya menggenggam senter erat. Saat pintu dapur sedikit terbuka, terlihat sesuatu berdiri di sana. Sebuah sosok perempuan dengan pakaian compang-camping, rambut panjang menutupi wajah, berdiri membelakangi mereka.
Air menetes dari ujung rambutnya menetes ke lantai kayu yang lembek. "Bu," suara Rudi bergetar. "Bu Hasan?" Sosok itu diam, bahunya bergetar, seperti sedang menangis. Tapi dari arah itu terdengar suara lain, bukan tangis, melainkan bunyi seperti seseorang bernafas di dalam air, berat, bergelembung. Perlahan sosok perempuan itu menoleh, matanya kosong. Dari mulutnya mengalir lumpur pekat yang menetes ke lantai, membuat suara plak-plok pelan tapi menegangkan. Senter Rudi gemetar di tangannya. Ia mundur satu langkah, dan sebelum sempat berkata apa-apa, sosok itu melangkah ke depan dengan gerakan kaku, terhuyung, tapi matanya terus menatap Rudi. "Pak Danu," berteriak, "keluar, sekarang!" Semua langsung berlari keluar rumah. Tapi begitu kaki Rudi menginjak ambang pintu, ia merasakan sesuatu menarik pergelangan kakinya. Kuat. Ia terjatuh ke lumpur, badannya setengah tenggelam. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan-tangan kecil keluar dari dalam tanah, meraih pergelangan kakinya, menariknya masuk. "Pak Danu!" teriaknya panik. Pak Danu segera menarik tubuh Rudi, tapi tangan-tangan itu semakin banyak, muncul satu demi satu dari lumpur. Kulitnya pucat, sebagian sudah sobek, jari-jarinya seperti mencengkram apapun yang bisa dijangkau. Rudi berteriak sekencang-kencangnya, sementara Pak Danu menarik dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya, sesuatu melepaskan genggaman itu. Mereka berdua jatuh tersungkur di tanah. Nafas Rudi tersengal-sengal, tubuhnya bergemetar, dan dari ujung matanya ia masih melihat ke arah rumah Hasan. Di sana, di ambang pintu yang setengah rubuh, sosok perempuan itu berdiri diam menatap mereka. Tapi sekarang, di belakangnya ada 3 sosok lain, 2 anak kecil dan seorang pria dewasa. Semua dengan wajah yang sama-sama kosong, matanya hitam pekat, dan tubuhnya basah oleh lumpur. Hujan tiba-tiba turun lagi, kali ini lebih deras. Di kilatan petir, sosok-sosok itu lenyap, seolah disapu oleh cahaya. Tapi suara mereka tetap tertinggal di udara. "Bang, jangan tolong mereka." Rudi membeku. Suara itu, suara yang sama dari malam pertama. Ia merasa lututnya lemas, tubuhnya dingin, dan dunia di sekelilingnya berputar. Ia mencoba berdiri, tapi kepalanya pening, pandangannya berkunang-kunang, dan sebelum semuanya gelap, ia sempat mendengar satu kalimat lagi, samar, tapi jelas di telinganya. "Rudi, di bawah sini ada yang nunggu kamu." Sore itu, langit di atas desa Lubuk Senja berwarna abu-abu keunguan. Awan menumpuk berat seperti selimut raksasa yang menahan cahaya matahari terakhir. Rudi duduk diam di depan tenda posko, menatap jauh ke arah sungai yang kini mulai surut. Wajahnya pucat, matanya kosong. Sejak kejadian di rumah keluarga Hasan 3 hari lalu, ia jarang bicara. Setiap kali malam datang, ia seperti mendengar sesuatu di luar tenda. Langkah kecil di lumpur, bunyi air beriak pelan, dan bisikan lembut memanggil namanya. "Ruby." Awalnya ia pikir itu halusinasi, tapi makin lama suara itu terdengar lebih nyata. Kadang dari arah sungai, kadang dari bawah tanah. Kadang ia bahkan mencium bau amis lumpur yang sama, padahal tak ada hujan. Pak Danu mulai khawatir. "Kamu harus pulang, Di," katanya suatu pagi. "Jangan lama-lama di sini. Kadang yang disukai mereka gak bisa pergi kalau belum diajak ikut." "Disukai?" Rudi menatapnya, alisnya mengernyit. "Maksudnya apa?" Pak Danu menatap ke tanah. "Lubuk Senja itu tempat keramat. Di bawahnya ada pusaran yang gak pernah surut. Kata orang-orang itu jalan arwah. Siapapun yang dengar suara dari bawah air, berarti mereka sudah ngelihat kamu. Dan kalau mereka suka, mereka bakal manggil kamu sampai datang sendiri." Rudi merinding. "Kalau gitu, gimana cara mereka berhenti manggil?" Pak Danu menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Mereka nggak akan berhenti sampai kamu datang ke lubuk itu sendiri." Malamnya Rudi tak bisa tidur. Di luar kabut turun tebal sekali, membuat seisi posko seperti berada di dunia lain. Lampu-lampu gantung redup tertutup embun. Rudi duduk sendirian, memandangi sungai di bawah sana. Dan di tengah kabut itu,
ia melihatnya lagi. Anak kecil yang sama. Rambutnya basah menempel di wajah, bajunya robek dan berlumpur. Ia berdiri di tepi sungai, menatap Rudi, tersenyum kecil, lalu melambaikan tangan. Rudi berdiri. Entah kenapa kakinya bergerak sendiri. Ia melangkah menuruni lereng bukit kecil di belakang posko. Tanah licin, tapi ia seperti tak peduli. Suara bisikan itu makin jelas. Kini terdengar dari segala arah. Rudi, sini. Di bawah sini tenang. Tempatmu udah disiapin. Hingga akhirnya ia sampai di tepi sungai. Airnya tenang, tapi di tengahnya terlihat pusaran besar berputar perlahan, seolah menarik apapun yang mendekat. Kabut menari di atasnya, membentuk bentuk aneh, seperti wajah manusia yang muncul dan menghilang lagi. Rudi menatap pusaran itu, terpukau. Hatinya seperti terhipnotis. Di dalam air yang berputar ia melihat bayangan. Rumah-rumah desa, orang-orang yang ia kenal, bahkan dirinya sendiri. Tapi bayangan dirinya di dalam air tersenyum, sementara yang di luar hanya bisa menatap. Dari belakang, suara langkah kaki terdengar. Pak Danu datang tergopoh-gopoh. Rudi, jangan! Rudi menoleh pelan. Pak, saya harus lihat. Pak Danu berlari, mencoba menariknya. Tapi tiba-tiba panah di bawah kaki mereka retak kecil. Lumpur di sekitar mulai bergerak, seperti hidup. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan kecil, sama seperti di rumah Hasan, meraih pergelangan kaki Rudi. Tapi kali ini, ia tidak melawan. Ia diam, seperti pasrah. Pak, saya dengar mereka. Mereka minta tolong, katanya lirih. Bukan tolong, Di. Mereka mau kamu ikut, teriak Pak Danu. Ia menarik sekuat tenaga, tapi semakin ditarik, tangan-tangan itu makin banyak. Suara air bergemuruh, dan dari dalam pusaran muncul wajah-wajah. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua berlumur lumpur. Semua menatap Rudi dengan mata kosong. Mereka berbisik bersamaan, pelan tapi jelas. Temenin kami, Rudi. Jangan biarin kami sendiri. Udah lama kami di sini. Pak Danu mencoba baca doa, tapi suaranya tercekak. Angin berputar, deras, dan air dari pusaran mulai menyembur ke tepi, mengenai mereka berdua. Rudi memejamkan mata. Di kepalanya ia melihat bayangan masa lalu. Banjir besar, orang-orang berteriak, anak kecil hanyut, dan tubuh-tubuh tenggelam tanpa sempat dimakamkan. Lubuk itu menelan mereka semua, dan sekarang mereka ingin seseorang menemani. Rudi, jangan! Teriak Pak Danu lagi. Tapi saat ia menarik tangannya untuk terakhir kalinya, tubuh Rudi sudah setengah masuk ke dalam pusaran. Ia menoleh sekali ke arah Pak Danu, tersenyum samar, lalu berkata pelan, mereka cuma pengen pulang, Pak. Dan dalam sekejap, tubuhnya ditelan air. Pusaran itu berputar cepat, lalu perlahan meredah. Air kembali tenang seperti tak terjadi apa-apa. Hanya senter kecil Rudi yang mengapung di tepi sungai berkedip satu kali, lalu padam. Pak Danu berlutut di tepi air, menangis tanpa suara. Ia tahu Rudi tak akan kembali, tapi saat ia menatap pusaran itu, matanya menangkap sesuatu di bawah permukaan. Bayangan wajah Rudi tersenyum menatap ke atas. Hari-hari berikutnya air sungai benar-benar surut. Desa mulai bersih, tapi suasananya tetap aneh. Beberapa warga mengatakan malam-malam mereka mendengar bisikan di tepi sungai. Suara laki-laki muda memanggil dengan nada tenang. Pak, airnya naik lagi, Pak. Cepat evakuasi sebelum mereka datang. Dan setiap kali hujan turun deras, dari arah lubuk yang dalam itu terdengar bisikan lain, lembut dan mengalir seperti nafas. Bang, tolongin aku keluar. Beberapa warga percaya Rudi sekarang jadi penjaga lubuk. Ia tidak pergi, hanya berpindah. Ia menjadi bagian dari air, bagian dari lumpur, bagian dari bisikan yang menandakan banjir akan datang. Tapi ada juga yang bilang lain. Kadang di malam-malam tertentu saat petir menyambar di atas sungai, mereka melihat sosok lelaki berjaket oranye berdiri di atas air, memanggul dayung di tangannya, menatap arah desa. Tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya tenang. Dan dari jauhan terdengar suara lirih, hampir tak terdengar.
Jangan jawab kalau dipanggil dari bawah air. Hujan pun turun lagi malam itu, deras seperti amarah langit. Lubuk senja bergetar pelan dan di dasar sungai sesuatu mulai bergerak. Mungkin saja hanya arus, atau mungkin mereka.